swag, bitch. Halo semua, kembali lagi bersama saya di channel Opale. Dan di video kali ini saya akan mereaction salah satu anime yang sedang tayang dan sudah masuk musim ketiganya, yaitu Classroom of the Elite Season 3 episode 3 teman-teman ya. Nah, jadi kita akan langsung aja masuk ke reaction ke episode 3 nya teman-teman, karena saya episode 1 dan episode 2 nya kemarin tuh udah nonton gitu. Jadi teman-teman, jadi saya nggak record untuk episode 1 dan episode 2 nya. Jadi kita akan mulai saja di episode ketiga ini. Semoga nggak apa-apa gitu ya, nggak harus berurutan. Yang penting reaction tuh kan untuk mereaksi secara langsung gitu apa yang kita tonton gitu, dan lebih baik yang belum kita ketahui gitu, lebih baiknya supaya reaction itu lebih natural gitu teman-teman ya. Nah, dingin-dingin kayak gini kita diberikan suguhan yang dingin juga dari anime ini. Oke, tapi sebelum kita masuk ke reactionnya, saya minta dukungan kepada kalian semua dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah video ini bagi yang belum, dan terima kasih yang sudah subscribe teman-teman. Oke, jadi kita langsung saja masuk ke reactionnya. Oke guys, jadi kita sudah berada di sini. Kita akan nontonnya di Muse Indonesia ya, karena ini legal gitu ya di kelas, dan ini adalah Classroom of the Elite Season 3 episode 3 teman-teman. Oke, kita akan saja reaction teman-teman, dan sedikit di review ya. Kemarin tuh episode sebelumnya tuh kita sudah mengetahui bahwa si camping perkemahannya itu sudah selesai ya teman-teman, dan teman sekelasnya si Horikita Manabu itu atau mantan ketua OSIS-nya tuh karena mau dikeluarkan gitu ya, dan ternyata si Manabu dan sekelasnya ini akan menyelamatkan si perempuan ini supaya tidak keluar gitu. Dan anak buahnya si Nagumo juga ternyata bakal diselamatin sama si Nagumonya juga gitu. Jadi ini udah selesai teman-teman tentang perkemahannya, dan kita tahu nih apa yang akan terjadi dan cerita apa yang akan diangkat di sini ya di episode 3 ini. Oke, maka kali ini kita akan saja reaction 1, 2, 3. Oke, semakin ingin melupakan sesuatu semakin sulit melupakannya. Oke, itu kadang benar kadang tidak sih teman-teman, tapi banyak benarnya gitu. Jadi kalau kita mau melupakan sesuatu ya jangan dipikirin. Siapa nih? Oh, Ichinose. Kenapa nih? Kenapa Ichinose nih? Ada apa nih? Kenapa Ichinose nih pertama nih? Ruang OSIS. Ini siapa namanya Bapak? Arisu. Ini Nagumo tuh aneh banget ya, jadi ketua OSIS tapi kayak gini gitu. Mungkin yang milihnya tuh banyak ya. Jadi kenapa dia jadi ketua OSIS gitu? Loh, oh iya. Si Arisu ini mau menghancurkan kelas B katanya ya. Dan yang dihancurinnya si Ichinose yang berpengaruh gitu ya di kelas B-nya. Mungkin dia takut si kelas B ini melampaui kelas A ya. Saya tuh gak tahu ya apa masalahnya si Arisu sama si Aino Koji gitu. Apa masalah dia gitu. Kayaknya si Arisu emang beneran pintar ya teman-teman. Tapi kalau Aino Koji ya itu pintar tapi tidak diperlihatkan gitu. Malah ingin sembunyi-sembunyi gitu. Jangan ada yang tahu. Oke, ternyata Hirata dan Karuizawa itu baru putus ternyata ya. Padahal si Karuizawa itu suka berhubungan sama si Aino Koji. Iya, nyebelin banget. Bukannya disemangatin gitu, malah Arisu? Kok kasih Yamauchi? Ini aneh sih. Pasti ada sesuatu lah. Aneh banget ya Yamauchi tiba-tiba kan. Apa itu jadi? Arisu tuh emang cantik teman-teman, cuman ya gimana ya, perilakunya tuh gitu. Dia tuh kenapa sih? Bahagia banget. Iya, tiba-tiba gitu kan. Ya itu paling masuk akalnya, tapi nggak masuk akalnya itu ke Yamauchi gitu. Ternyata si Michan tuh suka ya, tapi karena si Karuizawa kemarin tuh pacarnya, jadi dia cuma diam-diam aja. Ya, bisa aja dia belum move on. Punya lah, ya kan?
Ya, dia takut mungkin nggak bisa bahagiain. Ya kan? Ya tuh teman-teman, jangan menilai seseorang dari covernya. Kalian harus coba dulu cari tahu yang sebenarnya. Kayak ngobrol gini. Ini Aino Koji diam-diam lagi juga banyak ceweknya ya. Cantik-cantik lagi. Jangan bermusuhan juga lah, bersaing aja, gak perlu bermusuhan. Difitnah ya. Ichinose difitnah teman-teman. Apa gosipnya? Ya kan? Siapa lagi, mana mungkin si Riwen gitu. Ada masalah apa sama si Ichinose? Ya. Si Ichinose-nya diam-diam aja ya. Nggak bertindak apa-apa. Oke, ternyata si Hori kita itu ya ngajak ngobrol juga ternyata. Pasti diajak juga ternyata si Aino Koji ya. Nah, tapi apa yang terjadi? Ada masalah pribadi kah Arisu sama Ichinose, atau emang karena ingin menjatuhkan Ichinose aja gitu? Bohong lah, pasti kenapa-napa. Nah, emang bener kata Aino Koji, jangan ikut campur dulu ya. Lihat-lihat aja dulu, amati. Ya kan? Oke, belum pulang ternyata. Boleh lah. Kan? Itu doang ngomongnya. Ada dingin di sana musim salju, di sini musim hujan. Dingin nonton anime dingin. Oke, ada telepon, siapa nih? Tidak dikenal. Siapa nih? Arisu kah? Laki-laki? Siapa nih? Nagumo kah? Atau nggak tahu lah. Siapa ya? Ini musuh Aino Koji kah? Atau yang akan membantu Aino Koji? Oh itu gosipnya. Itu terlalu aneh sih. Kalau maksudnya tuh kayak nggak bisa dibuktikan lah. Si Ichinose itu kriminal. Tiba-tiba tuh. Ini benar-benar pemfitnahan sih. Kalau tanpa ada bukti yang jelas, dasar yang jelas gitu. Ya. Padahal laporin dulu aja. Betul, harusnya sih ya gitu. Oh, si cewek ungu ini. Dia kah pelakunya? Oke, siapa nih? Oh, Masumi namanya. Aku nggak inget teman-teman namanya. Buset. Ini tamu banyak maunya ya. Bener-bener tamu adalah raja di sini. Dia menggunakan kesempatan itu. Dikasih pilihan teh atau kopi malah minta coklat. Ya udah. Tamu adalah raja, bisa-bisanya. Gak tahu. Kita tuh gak tahu sih. Oh, si Arisu tahu rahasianya Ichinose dari mana? Oke, jadi dia ini diperalat ya sama si Arisu ya. Apakah Masumi ini diperalat karena dia tuh takut dilaporin gitu? Bisa jadi sih, makanya dia ikutin terus si Arisu ya. Nah, kenapa kamu mendekati Aino Koji? Ya, why? Tapi kenapa si Aino Koji? Oh, jadi dia tahu kalau si Arisu tuh nguaspadain si Aino Koji. Oke, jadi mau nggak mau si Aino Koji harus percaya ke si Masumi ini ya. Oke, telepon lagi. Siapa nih? Kata sis. Oh no. Apa yang dibicarakan? Tiba-tiba di cut gitu aja. Oke, udah selesai teman-teman ya.
Oke teman-teman, jadi untuk reactionnya sudah selesai ya, dan ternyata di endingnya seperti itu ya. Ini maaf banget kalau kameranya agak gelap ya, karena ini tiba-tiba ini pencahayaan saya agak udah berkurang gitu pencahayaannya. Jadi maaf banget kalau ini sedikit buram atau gimana ya. Oke, pokoknya tadi reaction dari episode 3 ini udah selesai teman-teman, dan ternyata banyak hal yang terjadi ya, seperti gosip di antara ke si Ichinose gitu, dan gak tahu siapa pelakunya yang memberikan gosip tersebut gitu, dan juga ngasih surat bahwa si Ichinose itu ternyata kriminal dan semacamnya gitu. Kita juga gak tahu apakah si Ichinose ini benar-benar baik atau enggak, apakah dia itu pakai topeng atau enggak seperti si Kushida teman-teman gitu, kita gak tahu ya. Dan terus juga di akhir kita menemukan bahwa si Kushida itu telah bertemu dengan si Nagumo. Apa yang mereka bicarakan gitu, kita gak tahu teman-teman ya. Ya, emang anime ini bikin penasaran teman-teman. Saya nggak tahu apa yang akan menjadi penyelesaian dari konflik yang terjadi ini. Dan pastinya si Ayano Koji ini pasti harusnya tidak menggunakan dirinya sendiri gitu. Pasti dia menggunakan orang lain juga supaya dia tidak terlihat sangat berperan dalam konflik ini gitu. Dia selalu menggunakan orang lain untuk bisa menyelesaikan konfliknya. Dia di balik layar lah gitu ya teman-teman. Oke, mungkin itu saja bisa saya sampaikan. Kita akan lanjut nanti di episode 4-nya teman-teman. Semoga itu akan menjadi lebih bagus lagi ceritanya, dan kita akan, insya Allah kita akan reaction juga teman-teman. Oke, ini mohon maaf sekali lagi teman-teman untuk pencahayaannya sedikit sudah berkurang karena udah mau mati pencahayaannya gitu. Oke, jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih yang sudah nonton video saya kali ini, and wassalam. Bye.